Joao Cancelo dan Cole Palmer sudah kembali berlatih. Manchester City telah menerima peningkatan cedera besar dengan Nathan Ake, Cole Palmer, Zack Steffen, dan Joao Cancelo semuanya kembali dalam pelatihan tim utama penuh pada Sabtu sore. Manchester City akan berusaha untuk melanjutkan momentum hari derby mereka ketika mereka melakukan perjalanan untuk menghadapi Crystal Palace di Selhurst Park pada Senin malam. Namun, awal dari beberapa berita positif pada hari Sabtu adalah bahwa Nathan Ake telah kembali ke pelatihan tim utama penuh dengan rekan satu timnya lainnya di Akademi Man City. Seperti halnya Cole Palmer yang setelah tampil sebagai man of the match melawan Swindon Town di Piala FA mengalami cedera sendiri. Penyerang muda itu terlihat berlatih seperti biasa untuk pertama kalinya pada hari Sabtu. Joao Cancelo juga kembali berlatih penuh tim utama setelah absen singkat karena sakit dan diharapkan akan tersedia untuk seleksi di Selhurst Park pada Senin malam. Dalam bagian terakhir dari berita cedera positif minggu ini, pemain internasional AS Zack Steffen kembali ke tempat latihan setelah meninggalkan Scott Carson dan Kieran Slicker sebagai penjaga gawang cadangan Pep Guardiola selama beberapa minggu terakhir. Kembalinya mereka akan menjadi pemandangan yang disambut oleh Pep Guardiola yang berharap untuk terus mengatur kecepatan di puncak klasemen Liga Premier. Manchester City prioritaskan perpanjangan kontrak untuk gelandang kunci di tengah minat Barcelona. Manchester City akan membuka pembicaraan pembaruan kontrak dengan Ilkay Gundogan yang akan ditawari tambahan 12 bulan pada kontraknya saat ini yang akan berakhir pada 2023 menurut sebuah laporan baru. Gundogan yang merupakan rekrutan pertama Guardiola di Stadion Etihad menjadi pemain Manchester City pertama yang memenangkan penghargaan pemain terbaik Liga Premier berturut-turut pada tahun 2021 ketika pemain internasional Jerman itu membawa pulang penghargaan tersebut pada Januari dan Februari tahun lalu. Manchester City telah proaktif dalam mengikat sejumlah bintang tim utama yang penting untuk kesepakatan jangka panjang baru selama 12 bulan terakhir. Dengan Gundogan tampaknya akan bergabung dengan daftar pemain yang terus bertambah untuk ditawari kontrak yang lebih baik. Seperti dilansir Harry Bright dari The Daily Star, pemimpin Liga Premier saat ini berencana untuk membuka pembicaraan dengan gelandang atas kesepakatan baru dalam upaya untuk mendinginkan minat di Jerman dari klub lain. Telah dilaporkan bahwa mengamankan masa depan Gundogan di luar musim panas 2023 adalah prioritas bagi klub Etihad. Dengan sang gelandang akan ditawari kontrak baru hingga 2024 ketika ia akan berusia 33 tahun. Erling Haaland harus mengindahkan saran Robert Lewandowski soal Pep Guardiola untuk bersinar di Man City. Pep Guardiola telah mengatakan beberapa kali selama beberapa pekan terakhir bahwa Manchester City membutuhkan seorang striker dan laporan yang muncul pada Jumat malam tentang Erling Haaland menunjukkan bahwa dia mungkin mendapatkan keinginannya segera. Robert Lewandowski harus bekerja keras untuk membiasakan diri dengan kehidupan di bawah Pep Guardiola dan Erling Haaland mungkin harus melakukan hal yang sama. Joao Cancelo, Rodri, dan sekarang Jack Grealish telah menemukan bahwa menyesuaikan diri dengan metode Guardiola dapat memakan waktu, bahkan untuk pemain yang beroperasi di posisi kesayangannya. Ada banyak pekerjaan posisi tanpa pamrih yang harus dilalui oleh seorang striker Guardiola, bekerja dan menunggu kesempatan datang dan harus menyelaraskan gerakan mereka dengan rekan satu tim mereka. Saya tidak berpikir pelatih mendekati saya secara berbeda ketika saya mencetak lebih banyak gol. Itu sama. Saya yakin dia senang dengan gol saya. Tetapi dia juga ingin saya memainkan sepak bola yang bagus dan membantu rekan satu tim saya. Saya tahu bahwa saya tidak harus mencetak gol di setiap pertandingan agar pelatih senang dengan penampilan saya. Terkadang gerakan saya di lapangan lebih penting baginya. Bagaimana saya memanfaatkan ruang dan bagaimana saya biasanya tampil. Gol tidak hanya membantu saya tetapi seluruh tim. Itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan pelatih dari saya. Saya bukan striker yang hanya menunggu di kotak penalti untuk mencetak gol. Saya bergerak, membuat operan dan melihat untuk kesempatan bagi orang lain.
Mahrez, kami berkembang di bawah tekanan. Riyad Mahrez mengatakan City menikmati berada dalam situasi tekanan. Dengan Liverpool bertukar pukulan dengan juara bertahan setiap minggu, perburuan gelar tampaknya akan kembali terjadi sekali lagi. Dan saat pemain sayap Aljazair kami meninjau perjalanan Senin malam yang rumit ke Crystal Palace, ia mengungkapkan semakin banyak tekanan yang diberikan The Blues, semakin baik reaksinya. Ketika ada tim lain di belakang kami atau di depan kami memenangkan pertandingan, itu membuat kami lebih lapar untuk memenangkan pertandingan kami. Itulah yang kami inginkan. Kami berkonsentrasi pada kami karena hanya itu yang bisa kami lakukan. Hal-hal lain kami tidak dapat mengontrol. Saya suka menonton sepak bola dan jika mereka Liverpool kalah, itu akan menjadi minggu yang besar bagi kami. Bagian dari menjadi pemain adalah hidup dengan tekanan. Kami harus memiliki tekanan dan saya tidak akan menjadi yang terbaik tanpanya. Itu membuatmu lebih baik dan membuatmu lebih lapar. Jadi itu bagus.